Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kesantren di episode pertama perdana. Mantap ya, tentang podcast Kesantren bersama saya tentunya Fajar Musyidin untuk mengisi acara podcast lancarnya podcast Kesantren ini, dan teman kita sebagai co-host Saya Bias Adrian Hartanto. Itu sebuah Gebrakan. gerakan baru. Ini adalah podcast perdana. Dan kita akan kalau bisa berepisode-episode tentu yang kepengen komentar, pengen episode siapa aja bintang tamu atau guest star podcast kali ini. Siapa ini kalau boleh tahu hari ini yang untuk kali ini untuk perdana kita mengundang dari kalau bisa kita mengundang dari yang jauh. Siapa itu? Yang jauh tapi kesini lagi, tapi dulunya itu emang dari sini. Alumni mungkin. Ya, alumni, tapi dulunya Asegia keluar, kita di Asegia itu bersama Kang Fahmi Wahid. Dan yang kedua ini beliau ini akang-akang yang benar-benar Asegia banget. Nah, Asegia banget. Kalau yang pertama itu merantau ibaratnya. Kalau yang kedua ini benar-benar Asegia banget atau abadi. Itu yaitu Kang Muhammad Aminah. Langsung saja kita panggil ya. Ya, kita panggil Kang Fahmi Wahid dan Kang Muhammad Aminah. Waktu dan tempat silakan. Menemani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. di podcast sampai. Oke. Yang ini sebelum kita mulai acara podcast ini, kita akan membacakan biodata atau biografi ya guys. Kang Fahmi Wahid ini nama lengkapnya Fahmi Wahid, biasa nama lengkap para SS itu ya. Pan itu farmasi. Tanggal lahir Cirebon 8 September 2003. Alamat beliau itu di Sinarancang, Kabupaten Kota Cirebon. Jadi riwayat pendidikan itu SD Sinarancang, MTS Sinarasedia, yang sudah saya katakan di awal kan. MA-nya khas Kempek. Jadi merantau ke Kempek ini. Atau lebih menuntut ilmu kembali. Nah ya, lalu tes sekolah tinggi kesehatan di Kempek khas juga. Jadi itu dari pendidikan. Nah, skillnya itu beliau lebih ke bidang karakteristik ya, bidang sifat-sifat, mengenal karakteristik sifat standar lah. Dia menguasai kepemimpinan, maksudnya menguasai IT dan kesehatan, dan kesehatan. Lalu kalian beliau ini nama lengkapnya Muhammad Aminah. Tanggal lahir Muhammad Aminah. Oh iya, titelnya boleh Dan dipertinggalkan dong. Dan sekarang apa? OTW menuju Apa itu? Register. Iya, nanti kan anda langsung Siap. tanggal lahir Cirebon 11 Juli 1999. Tanggung setahun lagi 2000. Itu sangat bagus sekali tahun Ini langsung berkedua ini generasi Y, milenial lah, menuju ke Gen Z. Alamat beliau itu Desa Jayapura Bakti, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Cirebon. Riwayat pendidikan beliau itu MI Anedomiyah, lalu masuk ke MTS Mandau Hikmah, MA Mandau Hikmah, lalu Universitas Islam Cirebon. Jadi sebelum nama asal itu Mandau Hikmah. Benar-benar tuh sampai sekarang dia berapa tahun sekitar? Ya 20 tahun. Sekitar lah. 20 tahun kita lah di asal dia. Skill beliau itu bidang tarbiyah. Banyak buat. Dan dia juga salah satu tim media di bagian websitenya. Jadi kalau teman-teman yang lain lihat websitenya beliau yang menolak website, Boleh poin banyak. Lalu dia juga penghafal, ternyata Tapi juga tahfidz dan memanfaatkan. kalau boleh tahu tuh, kalau masalah itu beliau itu sudah kenal. Alhamdulillah, masalah ini harusnya Sebuah kayak apa ya, penyemangat atau motivasi. Saling semua teman-temannya. Jadi bisa langsung tanyakan lebih jelasnya lah langsung. Barang kalau kami kayak sudah saya bacakan beberapa biografi, jadi kita lebih mengenal dekat ya.
gimana kamu sekolah di sana apa namanya pengalaman di sana cara dijalankan kamu kita sudah merasakan biografinya bisa datang tentang apa tadi. Banyak dari kayak pengalaman di Kempek itu bagaimana? Tadi sebelum untuk mengenal peran itu menurut pandangan narasumber kami BKM itu apa sih santri? Nah kita tentang podcast santri yang ini. Jadi untuk perdana untuk juga itu apa sih santri itu menurut kamu itu? Untuk saya sendiri, ya, santri itu dikenal sebagai entrepreneurship, ya, atau seorang kepemimpinan. Dia itu menjadi seorang pemimpin, salah satunya dia itu dididik dari kecil. Ketika mondok, dia itu merasakan yang namanya haus akan ilmu, tirakat itu. Nah, itu yang perlu ditekankan. Yang namanya santri itu pasti tirakat itu. Tirakat. Karena apa? Adanya tirakat tersebut itu supaya apa? Supaya futuhnya ilmu atau terbukanya ilmu ketika dalam waktu tolabul ilmi, belajar. Jadi itu santri itu adalah pelopor bagi masyarakat nanti, di masyarakat nanti. Jadi menjadi seorang pemimpin gitu, seperti itu. Berarti perlu saya garis bawahi itu santri itu menurut kamu entrepreneur di sebuah kepemimpinan atau pelopor untuk berarti di masyarakat ke depannya. Iya, betul. Jadi lebih kayak haus, bukan haus kita minum. Haus kita sebagai santri menurut kami itu harus memiliki jiwa-jiwa kehausan ilmu. Iya, betul sekali. Karena betul. ketika kita ngerasa haus ilmu, kita tidak akan pernah lelah untuk belajar ya. Betul. Jadi kan yang pilih jawaban tirakat. Iya. Tirakat yang pernah kamu alami dan Nah ya terus seru juga kan. Kalau boleh tahu tuh kami itu contoh tirakat yang pernah dijalani atau pernah dilakukan pada kami itu apa? Salah satunya yang paling utama yaitu ketika kita melakukan sholat. Nah, sholat salah satunya yang paling sulit sekali dilakukan yaitu istiqomah. Nah, itu istiqomah. Kenapa? Karena santri itu harus selalu istiqomah dalam menjalankan jamaah itu. Nah, itu waktu dulu itu saya pernah di pondok, waktu ketika mondok itu di Asia. di Kempek. Sudah di Kempek kan? Sudah di Kempek ya. Saya di Kempek, sudah merantau dari Asaidiyah ke Kempek. Nah, itu di Kempek saya diharuskan bagi santri baru itu sholat berjamaah 40 hari di depan. Harus saf depan itu. Salah satunya itu yang membuat futuhnya itu, yang membuat kebukanya ilmu itu di situ. Nah, di situ tuh ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Terus berlomba-lomba ke depan. Ada yang booking sampai pakai peci, pakai sejadah gitu. Wah. Intinya selalu berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Masya Allah. Nah, seperti itu salah satunya. Kemudian ditambah lagi dengan keimanan kitanya, dengan salah satunya yaitu berpuasa, saum. Nah, berpuasa itu membuat diri kita menjadi sabar dengan terus ketenangan. Nah, dari ketenangan tersebut kita lebih fokus lagi untuk mendapatkan ilmunya, lebih fokus lagi dalam belajarnya itu. Tirakat dari dua itu aja udah menjadi landasan utama. Kalau dasar dari pondasi kita berjamaah, taqarrub ilallah. Dari kedua yaitu pondasi tentang keimanan untuk diri kita, yaitu dengan cara berpuasa. Mungkin itu saja udah lebih dari cukup. Nah, itu lebih
ke diistiqomahkannya. Gitu. Berarti sebenarnya sudah banyak tirakat-tirakat yang Iya, telah terjadi. betul. Ya mungkin untuk strateginya untuk para santri-santri awal ketika apa yang dijalankan itu yaitu berjamaah dan berpuasa. Itu Yang penting untuk awal-awal. untuk awal. Untuk santri baru jadi. Betul. Tapi di benak dalam perkalian saya ini bagi kita beberapa orang ya tindakan mendekati sebuah mencari jodoh. Wah, Pernah enggak itu mah. itu masuk Lebih tepatnya itu kalau yang namanya jodoh itu sudah lillahi ta'ala ya maksudnya. Emang jodoh itu kan salah satunya dibentuk dari keikhtiaran kita juga, usaha. Akan tetapi step by stepnya kita dalam masa tolabul ilmi. Betul. Jadi kita lebih mengutamakan ilmu itu tersebut. Nah, ilmu terlebih dahulu. Berarti gini, menurut Mama itu tirakat untuk kayak perjodohan itu bentar kan dulu. Karena kita masih menuntut ilmu. Iya, bukan seperti itu karena emang ketika pada dasarnya contoh itu jodoh ya. Seorang laki-laki, apalagi seorang laki-laki ketika dia mempunyai ilmu yang banyak, multifungsi, multitalenta, nah siapa yang nggak mau sama? Nah, iya nggak sih? Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya ilmu itu di atas segalanya. Kalau kita sudah menguasainya tersebut. Jadi apapun ketika kita sudah menguasai ilmu, baik dari ilmu sosial, teknologi maupun agama itu sendiri yang kita sering dipelajari dalam pesantren-pesantren. Nah itu yang harus kita dalami. Ya salah satu tirakatnya yaitu ketika kita menghafalkan. Nah, menghafalkan di akhir kelas, yaitu kelas saya dulu itu alfiyah. Iya. Di situ tirakat, benar-benar tirakat yang namanya menghafal nadom dari 1002 bait. Berarti perjuangan banget kan ketika Perjuangan banget menghafal itu ketika. kirana kitab Alfiyah Ibnu Malik itu Betul. tirakatnya benar-benar Harus tirakat benar-benar. Karena itu di situ karena ada suatu yang mengatakan bahwasanya ketika menghafal Alfiyah Ibnu Malik itu banyak banget rintangannya. Nah, salah satunya tentang ekonomi Betul. atau dari keluarga. itu berarti salah dua. Iya, soalnya Berarti satu aja. iya berarti ya kan banyak-banyaknya lah itulah. Ya salah satunya. Terus yang paling itu yang mana salah satunya perempuan. Itu ketika kita sedang menghafal alfiyah pasti ada aja cobaan. Aduh, betul. Gitu. Nah, menurut Kang Fahmi kan tadi kan ujian dari penghafal atau rintangan dari menghafal kitab Alfiyah itu salah satu tadi kayak ekonomi, Iya, usaha betul. keluarga. Nah, untuk para orang-orang yang motivasi untuk para orang-orang yang sekarang sedang menghafal kitab Alfiyah atau Oh, iya. penghafal-penghafal lain. Ya, salah satunya dari saya pribadi yang berpengalaman dulu itu salah satunya kita dikuatkan dengan salah satunya berjamaah. Terus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Selalu, ya Allah, mudahkanlah segala urusan saya. Terus itu salah satunya bentuk dari keikhtiaran. Nah, dengan ikhtiarnya kita fokus. Terus fokus, salah satunya diistiqomahkan. Jangan sampai terputus ketika menghafal itu. Karena salah satunya ketika menghafal, contoh, hari ini saya menghafal, kemudian besoknya, udahlah nanti lagi, besok lagi. Nah itu ya akan menjadi kendalanya. Makanya istiqomah itu sulit kalau kita ngejalaninya. Makanya harus sabar, harus telaten. Nah itu, jadi kan salah satunya al-istiqomatu khairu min alfil karomah. Keistiqomahan itu lebih baik dari 1000 karomah. Nah itu. Jadinya salah satunya kita terus salah satunya menghafal itu, entah itu menghafal kitab dari fan-fan ilmunya atau dari
nazomnya itu sendiri. Jadi kita harus selalu berikhtiar, sabar, istiqomah. Itu terpenting ya. Itu yang terpenting. Ini sebelum kita meranjak ke kayak tantangan apa lebih dekat dengan Kak Fahmi, kita mengalih ke narasumber kedua. Oke. Karena ini belum terjawabkan menurut narasumber kedua apa itu santri. Nah, untuk lebih lanjut, lebih detailnya narasumber pertama, Kak Fahmi nanti ada pengalaman-pengalaman yang nanti akan ceritakan setelah pertanyaan selanjutnya. Baik, mangga untuk narasumber kedua Kaniam. Apa sih santri yang menurut pandangan Kaniam sendiri? Santri itu seorang penuntut ilmu. Santri itu seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Fahmi. Ya, kalau lebih jauh lagi menurut saya, santri adalah yang tidak hanya menuntut ilmu, tapi dia menghormati yang memiliki ilmu, tapi menghormati kiai, menghormati guru. Itu sesuatu yang sudah melekat pada diri santri. Berarti kalau santri hanya menuntut ilmu tapi tidak menghormati yang memiliki ilmu, maka bisa dikatakan dia bukan santri. Seperti itu. Kalau kata Gusmus, Mengetik kesini. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, kakaknya Kiai Yahya Khalil Stakuf dan Kiai Yakut, ya, Wah. Gus Yakut. Jangan tenang jurangnya yang sempat kemarin kira Sudah. udah gitu. Gus bilang gini, santri itu bukan hanya yang mondok saja. Siapapun yang berperilaku seperti santri, artinya yang sudah saya paparkan tadi, penuntut ilmu dan juga orang yang menghormati yang memiliki ilmu, itu disebut santri. Maka mereka yang tidak mondok karena mungkin keterbatasan biaya, keterbatasan waktu dan lain-lain, itu mereka juga disebut santri kalau hiro mencari ilmunya, kemudian hiro untuk menghormati guru-gurunya dari segi keimanan, keislaman maksudnya. Itu maka mereka juga disebut santri menurut Gusmus. Jadi santri tidak hanya yang santai. Ini maksudnya bukan menafikan berarti nggak usah mondok, bukan, tapi ini lebih kepada ya santri ya memang seperti itu. Dia tidak hanya mencari ilmu tapi harus menghormati yang memiliki ilmu. Seperti itu. Karena wasilahnya pasti ujungnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad dan kemudian malaikat Jibril yang memberikan wahyu. Wahyu itu sama seperti ilmu, maksudnya dia harus runtut ke atas, nyambung seperti itu. Sama dengan ilmu. Apalagi sekarang zamannya teknologi dan digital. Teknologi. Tuh seringkali orang menuntut ilmu dari sumber yang tidak jelas, ya. Terutama guru yang tidak berkompeten pada bidangnya. Ustadz dadakanlah dari YouTube itu. Maka dikenal dengan makalah laulal isnad ala qala masya'a. Orang yang tidak memiliki sanad keilmuan yang jelas, maka dia berkata semaunya seperti itu. Nah, itu mungkin menurut pandangan saya terkait santri. Saya sedikit menarik jawaban tentang referensi yang agak kurang jelas. Ini sekarang kan zaman AI. Ya, betul. Bagaimana menyelaraskan antara santri dan AI? Ini zaman sekarang kan misalkan kayak ChatGPT, kayak Gemini, cara menyambungkan lah supaya tidak supaya tidak terlihat AI banget. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Kaniam, karena ini
lebih tadi jawaban, masih ke jawaban santri itu. Menghadapi AI, santri zaman sekarang harus bisa. Kalau saya mengutip perkataan Gus Baha, segala hal itu ya harus didasarkan dengan ilmu. Jadi AI itu bukan musuh. Ya. AI itu sebagai mitra atau sahabat kita untuk berdialog. Ya. Kita bisa bertanya kepada AI, ya, atau kita bisa memperhatikan ini AI ini bukan. Nah, itu dengan apa ya? Dengan ilmu. Nah, kita supaya apa kita bisa mengendalikan AI? Ya supaya kita tidak tergelincir atau tidak termakan informasi-informasi yang sebenarnya itu menyesatkan kita. Jadi AI itu kita baca ya, untuk keperluan ketika otak kita mentok seperti itu. Misalnya di chat GPT itu kan, ya. Atau di platform-platform AI yang lain seperti itu. Di bagian robotik atau bagian sebagainya banyak seperti itu. Seperti AI sebagai mitra. Iya, sebagai mitra, jangan jadikan sebagai musuh. Dan cara mengendalikannya yaitu dengan kita memiliki fondasi awal, ilmu. Ya, harus memiliki ilmu dulu. Kita nyambung juga karena beliau ini salah satu tim media kita bagian website. Menarik nih. Menarik. Apakah pernah menyelaraskan atau menggunakan AI dalam penggunaan artikel atau sebagainya? Ya, sebenarnya kita sudah mengenal AI itu sudah sejak zaman milenial, bahkan sebelum Gen Z itu sudah ada AI, tapi kita belum menyadarinya bahwa itu AI. Ya. Adanya Google saja itu sebenarnya AI. Oh, Google AI. Google AI. Ya. Apa? Ya kita meminta apa keluar semua. Bahkan Google lebih jelas sumbernya daripada aplikasi-aplikasi termasuk ChatGPT. Maksudnya sudah ditentukan itunya, sumbernya dari mana, asal muasalnya seperti itu. Ya. Jadi balik lagi bahwa AI itu sudah ada lebih dulu sebelum ada nama AI sendiri. Sebelum nama itu muncul, nama AI muncul sebenarnya sudah ada. Cuma kita belum menyadarinya. Seperti itu. Karena ini sudah, ini istirahatnya berapa jam tadi? Jam. Sampai awal sudah bercampur-campur ya. Langsung aja lah. Langsung aja. Kan tadi kan mengatur kegiatan pribadi dalam pondok ya. Apakah pernah lah dalam pengalaman dalam mengatur sedikit aja ceritakan dari Fahmi memberikan pengalaman-pengalaman unik atau apa mengenai di pondok, baik di pondok sedia atau di komplek atau sedia macam sedia. Dia ceritakan secara singkat. Ya, pengalaman saya dulu itu yang paling unik, salah satunya sandal itu yang Honda. Langgar. Serius, pasti pernah melanggar. Entah itu melanggarnya kecilan, nggak jamaah atau mahabana. Ya itu juga salah satunya melanggar. Nah, cuman paling uniknya itu melanggarnya ketika melanggar keluar pondok, tetapi salah satunya yang dipesan oleh gurunya itu jangan sampai kamu itu meninggalkan yang namanya haji jamaah sekolah. Itu jangan sampai meninggalkan kewajiban. Itu yang paling uniknya. Jadi gitu. Jadi santri itu misterius sih. Betul. Betul. Tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ada dia gitu. Menghilang mungkin ya. Ya, dari keluar pondok, ngaji atau tidak ngaji. Ya. Menurut Kanian, mungkin secara singkatnya. Yang pengalaman unik saya secara singkat itu, saya ditajin tapi bukan karena melanggar. Oh, unik sekali. Iya, unik sekali itu. Kok tidak melanggar tapi ditajir. Jadi gini ceritanya itu, saya 3 orang yang dengan saya itu setelah Isya pergi ke suatu tempat PTSan, kemudian
setelah itu diikuti oleh pengurus keamanan. Ya, setelah saya sampai situ banyak santri, ya, tidak saya dia santri-santri yang lain juga. Karena saking banyaknya main PS, saya ngantri kan di situ. Tidak lama kemudian pengurus keamanan datang, cek, ayo pulang. Semua setelah di pondok, ya kena imbas semua, baik yang main maupun yang tidak main. Ya, termasuk saya ini nggak main, belum main, sudah ada kelihatan tuh Oh, karena tidak melanggar itu. Iya, gitu. Yang bikin unik ya di situ. Saya tetap di kota. Dan yang paling unik juga, santri-santri itu ditanda, diungkit-ungkit lagi semua santri-santri yang pernah main 3 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu. Artinya pada malam itu terjadilah pemberontakan massal. Ini sedikit saja sih sebenarnya. Banyak dari pengalamannya. Sebenarnya bisa kita uraikan. Nanti ada di YouTube dengan kamarnya. Ini langsung apakah itu kan apa namanya pengalaman nggak semua. Tapi pernah sih pernah. Kok sini Wah, pengalaman banyak pengalamannya. Apalagi nih kalau saya kan keamanan ya. Keamanan. Jadi kita sudah panjang lebar pembahasan mengenai podcast santai yang ini kan saya sudah jelaskan makna santai menurut Kang Fahmi itu entrepreneur atau pemimpinan yang akan datang dengan haus dan sebagai sadar haus ilmu dia harus memiliki jiwa-jiwa haus ilmu. terus menurut Kang yang itu kan santri itu kan apa namanya bukan hanya santri yang tetap tinggal di tempat tersebut, bisa juga pasangan di luar atau yang berbaik kepada lain bisa juga disebut juga santri atau sifatnya juga pesantren yang jadi santri mengutip dari mengenai podcast kesannya karena kita yang perdana podcast pesantren insya Allah kedepannya kita akan memanggil bestar yang lebih apa namanya menarik atau mungkin bisa ke tentang media atau tentang ke pesantren aja atau kayak ke media aja atau ke apa sih Orang kreatif, bisa harus kita nanti pakai podcast berikutnya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Agus Baja Disri dan Agus kita Abias Adiadato. terima kasih kepada presiden kita yang kami baik dan kita yang kami ya atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.